Yakin Pak, Ya. sangat sulit untuk melacaknya gitu. Punya strategi sendiri untuk melakukan dugaan penyimpangan penagihan pajak 1,7 triliun hanya bisa diambil 15 miliar, nggak akan lolos. Nah, nggak lolosnya bagaimana? Ya saya Halo Sobat Medcom, ketemu lagi di Newsmaker Medcom.id, obrolan hangat one on one bersama saya Alfa Mandalika. Nama Rafael Alun Trisambodo, mantan pejabat pajak yang kaya raya ini menyita perhatian publik sepanjang pekan karena kekayaannya dianggap di luar kewajaran. Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai bos Rafael memasukkan Rafael ke dalam daftar merah pegawai pajak. Kekayaan Rafael wajib diperiksa. Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan atau PPATK terus melacak harta Rafael. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terus berupaya menjerat pidana Rafael Alun. Menariknya, ternyata KPK telah mengincar Rafael Alun sejak 3 tahun lalu atau 2020 yang lalu. Pertanyaannya, mengapa tidak mudah menemukan pintu masuk pidana bagi Rafael? Untuk menjawab pertanyaan ini telah hadir melalui Zoom Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Bapak Boyamin Saiman. Selamat sore Pak Boyamin. Terima kasih Pak Boyamin atas waktunya. Baik Pak, pertanyaan pertama saya langsung soal pernyataan Wakil Ketua KPK Nawawi Pamolango yang menyatakan bahwa Rafael sudah diincar KPK sejak tahun 2020. 3 tahun berlalu, KPK tidak kunjung menemukan unsur pidana pada Rafael Alun. Nah, dari kacamata Maki nih Pak, apa yang terjadi? Mengapa Rafael lolos dari jerat KPK dalam 3 tahun ini? ya pertama memang yang bersangkutan kan memang ahli di bidang keuangan karena orang pajak gitu kan. Jadi kalau ini dugaannya loh ya, kalau dia pun memperoleh harta secara tidak benar terus disembunyikan, saya yakin memang sangat sulit untuk melacaknya gitu. Ya, soal ternyata tidak itu urusan lain, tapi ini misalnya benar pun itu pasti sulit karena yang bersangkutan itu pegawai pajak yang mestinya paham kalau cara memperoleh uang yang kira-kira tidak halal, terus kemudian bagaimana cara menyembunyikan, saya yakin punya strategi sendiri gitu. Jadi itu misalnya kalau itu benar. Kedua, adalah memang respon yang lemot juga dari Kementerian Keuangan waktu itu tahun 2019 misalnya begitu dikasih klarifikasi oleh KPK tidak dijawab-jawab tahun 2020 sampai kejadian kemarin kan belum dijawab setelah ada peristiwa penganiayaan David itu belum dijawab. Jadi KPK mengirimkan surat seperti klarifikasi atau penjelasan lebih lanjut yang dikirim ke Kementerian Keuangan tidak dibalas gitu. Jadi ya bahasa saya ini kemudian ya lemot, tapi KPK juga lemot juga gitu. Jadi KPK belum menggunakan segala kesaktiannya begitu, baru level surat menyurat. Padahal itu juga bahkan sudah diterima data itu meskipun ngakunya tembusan tahun 2012 misalnya. Terus tahun 2012 sampai 2018-19 kan seperti didiamkan itu kan. Baru agak mulai ada mencoba disentuh lagi tahun-tahun itu, tapi itu pun ya level-level yang kayak orang berpacaran gitu, surat menyurat aja gitu, tanpa lebih jauh. Baru setelah kemudian ada kasus ini, penganiayaan David ini oleh Mario ini, maka kemudian menjadi trigger PPATK yang tadinya hanya menyampaikan hasil analisa, kemudian juga menambah lagi datanya tentang berkaitan dengan dugaan konsultan pajak yang ikut bermain dengan kedua nomine misalnya gitu, pakai orang lain kan itu. Jadi ini yang posisi menurut saya kemudian dulu kayak sulit tapi sekarang kayak mudah gitu kalau saya mengistilahkan. Tinggal kita tunggu proses-proses berikutnya seperti apa. Karena apapun ada yang sudah kemudian kabur gitu kan. Kalau biasanya terjadi pembunuhan di desa kok ada yang lari, itu paling orang itu pelakunya gitu. Atau ada pencurian orangnya lari, oh ya itu misalnya kan gitu kan. Nah ini ada yang kabur ini kan semakin memudahkan dari sisi pengungkapan konvensional ketika ada yang lari. Kalau udah ada salah ngapain lari kan itu kan. Nah, terus kemudian PPATK kemudian mensuspend, menghentikan sementara transaksinya. Gitu. Jadi kalau dulu kan nggak ada ini, gitu loh. Jadi ini kemudian saya kira saya sering menyatakan kepada siapapun, terutama pejabat kita, jangan merasa aman melakukan korupsi. Meskipun Anda orang cerdas, orang pintar, memperolehnya dengan cara pintar, menyembunyikan dengan cara pintar, tapi ada hal-hal yang
kira-kira nanti jadi trigger gitu yang di luar kekuasaan manusia, tapi sebenarnya itu sepele. Jadi pernah kejadian dulu penangkapan oleh KPK terhadap geng agak besar begitu, justru peristiwanya terjadi karena ada orang yang mundur karena merasa cukup, terus bikin usaha. Terus kemudian dia pecah kongsi dengan usaha di daerah itu. Lah, lawan kongsinya itu takut gitu kan, khawatir diperkarakan lapor KPK bahwa lawan kongsinya itu dulu orang pensiunan Kementerian Keuangan, oknum pajak gitu. Nah, ketika itu orang yang bersangkutan pensiunan itu dipanggil KPK hanya diklarifikasi, tapi kemudian ternyata dia malah seperti tanda kutip ketakutan terus buka-bukaan, terus minta dirinya tidak jadikan tersangka gitu karena level bawah gitu. Nah, itu kan berarti sesuatu yang tidak mengira bahwa ada pecah kongsi kan menjadi trigger juga. Jadi macam-macam. Meskipun sekarang nampaknya mereka diduga semakin mengecilkan kelompok begitu, berusaha supaya aman, tapi yakinlah itu tetap akan terendus dan akan bisa diproses hukum nantinya. Oke, Pak Boyamin, di tahun 2023 ini Rafael Alun kembali masuk radar. Itu pun karena kasus kriminal anaknya, bukan follow up dari KPK. Nah, tapi sudah 2 pekan berlalu, sepertinya KPK masih kesulitan nih menemukan celah hukum yang kuat. Padahal pekan lalu Menteri Keuangan Sri Mulyani memasukkan Rafael Alun dalam daftar merah pejabat pajak yang harus diperiksa. KPK bergerak, Menkyu bergerak, kurang apa lagi nih, Pak Boyamin? Ya, kita kadang-kadang masyarakat itu kurang sabar aja. Semua kan butuh proses, misalnya administrasi, surat perintah penyelidikan, gelar perkara, begitu ya. Seminggu, 2 minggu, 1 bulan itu hal yang wajar aja kan. Tapi ya jangan terlalu lama juga kita loh. Rakyat ini juga udah ketol, udah jengkel kan gitu kan. Jadi ya kita maklumi, tapi sisi makluman yang tidak biasanya gitu. Jadi tetap kita menuntut KPK supaya cepat karena udah jengkel. Mudah-mudahan waktu nggak sampai 1 bulan misalnya sudah ditentukan mau dihendak kemanakan kasus ini. Kalau memang mau penyidikan, segera penyidikan, dan segera mestinya akan habis itu penetapan tersangka, terus kemudian dibawa ke pengadilan kan mestinya gitu. Kalau ini memang cukup bukti. Kalau tidak ya segera hentikan supaya masyarakat juga tahu bahwa ini prosesnya misalnya dihentikan karena apa? Jelaskan semua detailnya. Oh, uangnya ternyata dari warisan. Oh, ternyata ini dari bisnis perumahan sekian-sekian, wajar semua gitu loh. Tapi kalau kemudian tidak mampu menjelaskan itu ya jangan berani-berani menghentikan kan gitu, harus didalami lagi. Ya. Oke, Pak Boyamin, pekan ini Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan menyatakan telah melakukan audit terhadap Rafael Alun. Hasilnya Rafael dianggap melakukan pelanggaran disiplin berat dan resmi dipecat dari ASN. Nah, pertanyaan saya Pak, ketika Kemenkyu memasukkan Rafael Alun ke dalam daftar merah pejabat pajak, apakah pelanggaran disiplin berat ini berarti Kemenkyu menyatakan Rafael melakukan kejahatan sebagai aparat pajak yang masuk daftar merah? Atau kira-kira seperti apa nih maksud pelanggaran disiplin berat itu, Pak Boyamin? Dalam peraturan pemerintah tentang disiplin pegawai negeri sipil itu kan ada urutannya, pelanggaran ringan, sedang, dan berat. Gitu. Dan berat tertinggi itu adalah selain misalnya turunkan pangkat, misalnya atau potong gaji yang besar, misalnya yang tertinggi adalah pemberhentian dengan tidak hormat. Gitu. Nah, kalau itu berarti sudah klimaknya, sudah puncaknya. Karena kalau pelanggarannya berat pun kategori yang sedang itu ya hanya paling diturunkan pangkatnya. Atau yang agak berat lagi adalah diberhentikan dengan hormat. Kalau kemudian diberhentikan dengan tidak hormat itu levelnya sebenarnya patut diduga melakukan kejahatan pidana. Lah kejahatan pidana dalam jabatan apa? Ya tidak jauh dari korupsi kan itu. Meskipun ini saya tidak bisa menyatakan seperti itu secara ansih ya, kita akan menganalisa saja. Kalau ini memang diberhentikan dengan tidak hormat, berarti ya pelanggaran beratnya ya dugaan tidak pidana kejahatan. Gitu. Oke, Pak Boyamin, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan mendengar adanya peran konsultan pajak nih dalam aksi money laundering atau pencucian uang haram yang diduga dilakukan oleh Rafael. Pejabat pajak bertemu konsultan pajak jadi klop nih, bisa jadi sangat rapi aksinya. Licin, sulit dideteksi pembuktiannya. Nah, berdasarkan pengalaman Pak Boyamin nih sebagai aktivis yang memerangi korupsi pajak, kira-kira di mana nih titik lemah aksi geng Rafael Alun ini yang mungkin bisa dimasuki KPK dan aparat, Pak Boyamin? Ya sebenarnya sederhana, kan konsep oknum pegawai pajak itu dapat duit adalah membantu wajib pajak untuk tidak membayar maksimal.
Kalau bisa membayar separuh, kalau bisa membayar sedikit mungkin kan gitu. Nah, kalau mampu sesedikit mungkin, kan pasti upahnya tanda kutip itu kan besar gitu kan. Dan kalau si wajib pajak itu bersedia membayar banyak, kan pasti semakin kecil pajak yang tidak dibayarkan. Misalnya ilustrasinya harusnya bayar 1 miliar, terus kemudian bisa diturunkan jadi 300 juta. Nah, kalau cuma membagi uang 200 juta, itu kan kecil loh, karena dia hanya perlu bayar wajib pajak ini 300 plus 200, 500 dari kewajiban 1M. Jadi itu hanya itu meminimalisirkan dugaan wajib pajak untuk membayar pajak yang tidak sesuai semestinya. Gitu. Nah, kalau itu bisa dilacak semua, enggak ada orang nyuap gitu kan. Kewajiban saya 1 miliar, saya harus bayar 1 miliar, ngapain nyuap? Kan sebenarnya itu aja sesederhana itu, tidak lebih tidak kurang. Dan pada posisi tertentu wajib pajak juga pintar-pintar sekarang, misalnya membuat laporan keuangan lebih murah, lebih kecil dari yang sebenarnya, dengan cara apa? Pura-pura dijual kepada pihak lain, ternyata pihak lain itu terafiliasi, istilahnya namanya transfer pricing. Jadi saya punya anak, saya suruh bikin PT, terus saya menjual batu bara yang harganya itu 1 miliar, kalau di pasaran saya jual dengan harga 200 juta. Nah, 200 juta kan kewajiban pajak saya 10%, ya berarti hanya 20 juta. Padahal kalau bicara 1 miliar, 20%-nya 200 juta. Jadi itu yang wajib pajak nakal dengan cara membuat terafiliasi pihak-pihak pembelinya. Batu bara biasa sekarang itu pada posisi seperti itu, tambang biasanya begitu. Berusaha menjual, kadang-kadang melaporkan murah, ya benar dibeli murah oleh X. Gitu. Padahal di pasaran Eropa misalnya mahal, kayak batu bara ini bisa sampai 5 sampai 6 kali lipat gitu karena kenaikan yang membumbung tinggi, tapi laporan keuangannya tetap sama dengan 5 tahun yang lalu. Ternyata setelah ditelusuri juga dijual kelompoknya sendiri, baru kelompoknya sendiri kemudian menjual ke pembeli yang sebenarnya di Eropa atau di Amerika. Nah, itu juga gampang gitu kan. Sebenarnya loh, harga batu bara naik 5 kali kok keuntungan tetap sama. Langsung diteliti aja gampang. Jadi biasanya itu selain membantu tadi, kemudian oknum pegawai pajak ini tutup mata terhadap hal-hal yang terjadi. Dengan tutup mata aja oknum nakal itu sudah dapat upah atau suap gitu. Oke, perhitungan Anda nih Pak Boyan, butuh berapa lama lagi nih bagi KPK untuk menaikkan status Rafael ke penetapan status tersangka misalnya? Bisa dalam waktu dekat atau bisa jadi butuh waktu lama saking rapinya operasi geng Rafael ini, Pak Boyamin? Ya, saya kira enggak lah, karena kalau saya memperkirakan maksimal 3 bulan sudah penyidikan dan mudah-mudahan sudah ada penetapan tersangka. Jika ini ada bukti loh ya. Gitu. Jadi, karena kemudian tambah trigger kemarin yang Jogja, hari ini ketambah yang Makassar kan gitu, biaya cukai gitu. Terus pajak, nanti saya sebentar lagi rencana jam 3 jam 4 setelah selesai acara sidang ini, saya kemudian ke Kejaksaan Agung melaporkan dugaan penyimpangan penagihan pajak 1,7 triliun hanya bisa diambil 15 miliar dan seakan-akan kasusnya ditutup. Nah, ini yang banyak hal yang kemudian yang terus ini, dan saya kira Bu Menteri Keuangan itu mestinya terima kasih terhadap kita semua, artinya malah dibantu untuk membersihkan aparatnya, karena seperti yang saya mau laporkan itu nampak diduga Bu Menterinya tanda kutip ditipu lah kira-kira gitu, sehingga menjadikan tagihan 1,7 triliun hanya tinggal 15 miliar. Jadi ini semestinya Bu Menteri terima kasih pada kita semua untuk bersih-bersih dan menjadikan pajak ini andalan kita, dan antara wajib pajak dan negara itu ada kerjasama yang baik, yaitu membayar pajak sepenuhnya sesuai ketentuan, dan negara akan semakin sejahtera. Itu aja, Alfa. Terima kasih. Oke, Pak Boyamin, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mengatakan KPK akan menelusuri modus dan pola aksi geng Rafael dan pejabat lain yang bermain. Nah, sebagai gambaran bagi publik nih Pak, seperti apa sih nih Pak modus pejabat pajak ini mengelabui peraturan untuk mendapatkan kekayaan pribadi? Ya, banyak kalau modus selain aku jelaskan tadi, misalnya kemudian itu malah memungkinkan penyelundupan misalnya. Itu sering terjadi. Karena penyelundupan itu kemudian malah dilegalkan, cukup membayar biaya masuk terhutang dengan nilai yang sekarang, bukan nilai harga baru misalnya. Itu kan sehingga banyak kemudian termasuk mogenya Rafael itu bodong. Ketawa kan kita, pegawai pajak mempunyai moge yang bodong. Itu kan agak aneh. Jadi cara-cara itu, dan cara-cara canggih yang lainnya banyak, misalnya pura-pura pinjam bank, terus kemudian dibuat macet, terus nanti lelang dibeli sendiri dengan pakai nama orang lain, kan gitu.
terus bikin usaha yang sebenarnya itu misalnya rumah makan, terus sebenarnya itu rugi, tapi kemudian seakan-akan tidak tutup karena ternyata hanya untuk perputaran mencuci uangnya. Bisa rugi sampai 20%, 30%, tapi lumayan dapat 60% seakan-akan bersih. Jadi misalnya saya punya uang 10 miliar, saya dirikan warung, perputaran sebenarnya rugi, tidak apa-apa, tapi sampai titik tertentu misalnya 600 juta, terus saya tutup, saya modal baru lagi, rumah makan baru lagi. 600 juta seakan-akan bersih dari hasil dari saya membuka warung atau membuka restoran atau membuka toko. Jadi kalau dalam posisi ini yang seperti di film-film bagaimana dugaan mafia mencuci uang, mungkin orang Indonesia banyak yang sudah meniru semua dengan cara-cara yang canggih tadi. Ya ditambah lagi yang lucu-lucu kan dititipkan pacarnya atau istri gelapnya gitu. Itu kalau dari sisi mengakali aturan banyak yang bisa diakali juga seperti yang katakan tadi, tapi hal-hal aneh lucu-lucu selalu akan ada yang menyertai gitu. Apa masih? Oke, Pak, kita sering mendengar aksi money laundering atau pencucian uang, menyamarkan kepemilikan uang hasil pencurian pajak menjadi milik pribadi. Nah, seperti apa nih Pak contoh aksi money laundering nih Pak, aparat pajak, Pak Boyamin? Sekarang semakin mudah money laundering karena ada Bitcoin. Nah, dengan Bitcoin itu semua orang bisa menjadi susah. Gitu kan. Terus termasuk yang kemarin baru-baru terkait dugaannya Lukas NMB malah disimpan di judi online, di judi kasino misalnya. Titip di sana beli koin tapi kemudian lama dibiarkan itu terus kemudian baru belakangan dicairkan enggak jadi untuk judi tapi dicairkan jadi uang. Ya bisa aja macam-macam. Jadi kalau proses-proses itu tetap memungkinkan semua orang untuk bisa mencuci uang mulai cara sederhana sampai canggih, melalui saham juga bisa, dana reksa juga bisa, kemudian bikin perusahaan supaya nanti malah bangkrut tapi mengambil investasi dari orang. Bisa dilakukan kalau memang niatnya. Terus kemudian bikin perusahaan reklame gitu kan seakan-akan besar pendapatan kemudian tidak ada pendapatan tapi mengambil space yang banyak gitu. Mungkin aja itu. Jadi proses-proses pencucian uang dan kadang-kadang rugi mereka tenang-tenang aja karena yang penting kan dapat 60% aja udah hebat kan tidak keendus itu. Oke, Pak Boyamin, pekan ini KPK mendalami temuan PPATK adanya 40 rekening terkait Rafael Alun dengan nilai transaksi mencapai setengah triliun rupiah nih. Semua rekening sudah diblokir oleh PPATK. Nah, sebelum bicara dugaan pidana, Pak, Rafael Alun juga disebut-sebut punya bisnis properti besar di beberapa kota, juga punya usaha rumah makan besar. Mungkin transaksi ratusan miliar ini berasal dari bisnis Rafael. Nah, intuisi Anda nih, Pak, apakah ini murni kegiatan bisnis Rafael atau ada yang tidak beres nih dengan angka transaksi mencapai 500 miliar ini, Pak Boyamin? Harus diklarifikasi dulu, 500 miliar itu belum sepenuhnya 500, bisa keluar masuk, bisa aja 200-an miliar, atau bahkan bisa lebih bahkan. Gitu loh. Jadi nanti bisa ditemukan yang lain lagi, bisa aja dugaan. Kan. Terus terkait dengan bisnis tadi, ya saya tidak bisa menunjuk langsung, tapi sepenjelasan aku sebelumnya kan misalnya memang untuk bisnis. Rugi juga tidak ada masalah, misalnya bikin beli lahan, dijadikan perumahan, dijual misalnya, rugi, tetap dijual karena dari hasil penjualan itu kan menjadi bersih seakan-akan. Apalagi kan kalau kemudian yang canggih Panama Papers, Kotak Pandora, di Bahama, di mana beberapa negara Barbados misalnya begitu, Cayman Island gitu kan, macam-macam gitu kan. Jadi bisa sekarang daerah surga-surga pajak juga ya bikin bisnis di luar negeri yang tidak terendus, banyak hal yang tapi ya ini kita percayakan sepenuhnya pada KPK dan PPATK untuk menelusurinya terkait Rafael. Saya tidak bisa menjudgment apa yang terjadi pada yang bersangkutan. Itu aja, Alfa. Masih. Oke, Pak Boyamin, KPK menyatakan masih memeriksa transaksi setengah triliun rupiah ini untuk menemukan unsur korupsinya. Melihat kelihayan Rafael Alun dan gengnya nih, apa mungkin Pak transaksi setengah triliun dan rekening 40 rekening yang diblokir PPATK itu bisa lolos dari screening KPK atau dinyatakan bersih dari unsur korupsi, Pak Boyamin? Ya, kalau dipulangkan keyakinan saya, nggak akan lolos. Ya, nggak lolosnya bagaimana? Ya, namanya keyakinan jangan ditanya kan gitu kan. Ya, mari kita tunggu. Nanti KPK kita kawal. Nanti kalau lemot atau mangkrak, pasti saya gugat pra peradilan ke pengadilan supaya lebih cepat lagi. Itu aja, Pak Boyamin, terakhir Pak, Maki sering melaporkan dugaan penyimpangan pajak. Tahun 2021 lalu misalnya Maki melaporkan oknum pejabat pajak dengan pengusaha yang diduga melakukan penyimpangan pajak senilai 1,7 triliun rupiah. Nah, bisa diceritakan lagi nih Pak, apa saja laporan-laporan penyelewengan pajak yang sudah dilaporkan Maki dan bagaimana respons KPK atas laporan Maki tersebut, Pak Boyamin?
Ya justru itu agak lemot KPK, makanya kemudian hari ini saya mau pindahkan ke Kejaksaan Agung. Mudah-mudahan kalau hal-hal yang agak rumit itu Kejaksaan Agung lebih mumpuni. Seperti kasus Jiwasraya dulu, udah lama di KPK 2 tahun, mendon tidak ada apa-apa, saya bawa ke Kejaksaan Agung jalan. Jadi ya tidak apa-apa, KPK pinter di dalam posisi tracking termasuk OTT, lah kalau pendalaman biar ketugasnya Kejaksaan Agung misalnya. Jadi ya kadang-kadang tidak bisa berharap banyak, seperti Irjen Kementerian Keuangan, saya pernah melaporkan dugaan pelanggaran bersama masyarakat di Irjen Kementerian Keuangan. Setelah dinyatakan diduga bersalah, malah diberikan kepada atasannya, dibersihkan bahwa dia tidak bersalah. Saking jengkelnya aku bawa ke penegak hukum, diproses, bahkan dinyatakan bersalah melakukan dugaan korupsi. Baru inkrah 3 minggu yang lalu lah putusan kasasinya, dihukum 3,5 tahun. Jadi ya nggak apa-apa, tapi jangan kemudian pesimis bahwa kalau KPK penegak hukum kita lemot, karena memang hal-hal yang rumit belum tentu bisa ditelusuri dengan lebih baik. Ya kita dukung semua sepenuhnya, dan masyarakat semakin kritis, saya senang itu sehingga memudahkan kita semua. Oke, terima kasih Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI Bapak Boyamin Saiman yang sudah bergabung atau berdiskusi dengan Newsmaker pekan ini. Sekali lagi terima kasih Pak Boyamin. Salam sehat selalu Pak. Ya, demikianlah Newsmaker pekan ini. Kita akan berjumpa pekan depan dengan topik dan narasumber menarik lainnya. Saya Alfa Mandalika pamit. Sampai jumpa.